Baik, ketemu lagi kita di sesi berikutnya. Nah, ini sengaja saya potong-potong ya, durasi tayangnya. Soalnya kalau nanti satu sekaligus begitu, dia nanti kebesaran memorinya, sehingga banyak rekan-rekan yang mungkin di HP-nya atau jaringannya ya sulit untuk mendownload gitu. Baik, bahwa kita tadi sampai dengan perkembangan komputer ya, kepada unsur-unsur yang membangun, yaitu baik input device, output device, central processing unit, dan external memory. Saya balik lagi ke awal ya. Dasar-dasarnya komputer adalah adanya teknologi informasi. Tapi Pak, komputer itu kan awalnya untuk menghitung Pak ya. Ya, pengertian dasarnya itu sebetulnya itu alat ya, alat untuk menghitung. Tapi berkembang kemudian menganalisa dia, bukan hanya berhitung angka, tapi berhitung informasi. Nah, maka apa sih Pak informasi itu ya? Jadi teknologi informasi itu kita pecah-pecah ya. Ada teknologi itu teknos dan logos. Alat yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Supaya kita gini loh, jangan nanti dikira sihir ya, dikira dengan jampi-jampi maka komputer itu bisa terkonek, komputer itu bisa bekerja. Komputer itu alat ya, berdasarkan teknologi. Teknologi itu artinya berdasarkan akal ya, berdasarkan akal. Hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan yang ada. Sedangkan teknologi informasi itu sendiri apa gitu ya? Teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi ya. Dibentuk, disimpan, disebar. Dibentuk, disimpan, disebar informasi itu. Kenapa kita perlu teknologi informasi? Kenapa kita perlu komputer? Kita perlu teknologi informasi karena tugas-tugas manajemen kita sekarang kompleks, rumit, banyak ya kan. Bukan sekedar hanya bekerja begitu saja, tapi banyak aspeknya. Planning, organizing, actuating, controlling. Itu rumit sekali, kompleks ya. Kemudian adanya pengaruh globalisasi. Sekarang sekat-sekat batas negara seperti tidak terlihat ya, antar kota, antar desa, antar kecamatan, antar desa, antar kota, antar kecamatan, antar negara itu sudah lebur ya. Sehingga kita perlu siapa yang cepat dapat informasi itu akan sangat menguntungkan. Tadi itu perlunya respon time cepat. Dulu mungkin kita kirim uang lambat ya. Zaman saya masih sekolah, mau dikirimin orang tua itu pakai wesel, seminggu, 2 minggu. Syukur-syukur masih hidup gitu ya. Kalau lambat seperti apa gitu. Tapi sekarang orang ngirim uang hitungan menit saja sudah bisa sampai. Kemudian tekanan persaingan bisnis. Jadi sekarang ini kita kompetisi. Kalau Anda punya kantor Anda kompetisi dengan kantor lain. Kalau Anda punya perusahaan Anda kompetisi dengan perusahaan lain. Kalau Anda punya organisasi Anda tuh bersaing dengan organisasi yang lain. Jadi kita ini ada persaingan ya, kompetisi. Siapa yang tidak punya informasi, dia kalah. Kita harus punya informasi. Karena kita ada homo homini lupus, yang kuat menguasai yang lemah. Bawaan fitrahnya kita itu, manusia ini siapa yang kuat dia menguasai yang lemah. Kalau kita lemah, kita nggak punya informasi, kita nggak tahu apa-apa, ya kita akan disetir oleh pihak yang kuat ya. Sementara informasi itu apa sih? Sistem informasi. Sistem informasi itu artinya sistem yang menggunakan teknologi komputer. Sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebar informasi. Pesawat terbang nih, bandaranya itu pakai sistem informasi penerbangan. Polisi membuat SIM ya, SIM izin mengemudi pakai informasi. KTP sekarang KTP ya, elektronik KTP ya, pakai sistem informasi. Jadi sekarang bahkan Tokopedia, apalagi Grab, apalagi Gojek ya, apalagi itu kantor pos, rumah sakit, BPJS, itu semuanya menggunakan sistem informasi. Sistem yang menggunakan teknologi komputer ya, untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi.
Mudah sekarang, namanya sistem digital ya. Ingat, sistem informasi itu berdasarkan daripada data dan informasi. Data itu fakta mentah. Makanya kalau ada habar bin habar, cek dulu itu informasi atau data. Jangan Anda termakan dengan gosip ya. Gosip, isu, ujar orang, pandiran, habar burung itu. Ada namanya data, ada namanya informasi. Data itu fakta mentah. Fakta, kejadian, peristiwa. Kalau informasi itu data yang telah diorganisir sehingga memberi arti. Data yang telah diorganisir sehingga memberi arti. Sementara pengetahuan adalah informasi yang diproses sehingga memberikan pembelajaran, pemahaman untuk dapat diaplikasikan. Oke, kita masuk lagi ke komputernya sendiri. Apa infrastrukturnya? Hardware, software, ya kan? Information, ya kan? Atau program, basis data, dan jaringan serta komunikasi. Saya lanjut lagi ya, lanjut ke sistem komputer ya. Ada namanya data. Ini urutannya ya, data. Data diinput, kemudian diproses menjadi output, ya kan? Output itu menjadi informasi, terus didistribusikan. Nah, ini namanya proses komunikasi. Input, proses, output itu melalui komputer. Nah, sebagai alat ya, teknologi informasi. Paham ya? Mekanismenya ini. Data, ini data diinput, diproses, di-output sebagai bentuk informasi. Kemudian didistribusi. Itu namanya komunikasi. Input, proses, output itu dalam satu wadah namanya komputer. Bahasa kampungnya komputer gitu ya. Komputer. Lalu itulah sebagai teknologi informasi. Apa geram Pak gunanya komputer tuh Pak? Awalnya kita itu hidup tanpa komputer ya. Kita hidup tanpa komputer bisa nggak? Zaman sekarang sepertinya pertanyaannya nggak bisa ya. Anda kalau nggak pakai HP aja 1 jam gelisah kan? Apalagi Anda nggak pakai HP 1 hari. HP itu salah satu bentuk komputer, ya kan? HP itu merupakan smartphone, ya, komputer. Karena kita bahas lebih lanjut. Untuk konsep dasarnya itu tadi komputer itu adalah ada input device tadi saya katakan. Diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Kemudian ada output device ya, yaitu sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Contoh input apa? Keyboard itu input, mouse itu input. Contoh output apa? Monitor, printer, dan sebagainya. Baik, secara visualnya saya tayangkan demikian ya. Nanti materinya lebih banyak nanti dapat dibaca di file. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan juga interaktif seperti begini, secara tayang ya di YouTube saya taruh. Anda juga bisa melihat nanti secara berkas ya, file. Kemudian kita menggunakan WA group yang sudah kita buat ya sebagai wadah kita untuk berkuliah dalam satu kelas. Nanti kita coba Zoom meeting juga ya. Makanya saya minta kepada para mahasiswa agar punya email, punya WA, punya Facebook, punya Instagram. Terus juga nanti kita akan buat Zoom meeting dan tugasnya banyak sekali. Nanti tugas yang perdana ini akan saya sampaikan di WA group ya, nanti dibaca. Paling tidak ada namanya biodata. Anda buat biodata selengkapnya ya kan. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Mohon disimak di dalam WA group ya, beberapa hal sebagai bahan materi buat kita. Tolong tetap jaga protokol kesehatan ya. Gunakan masker, cuci tangan, jangan terlalu berkerumun, dan mudah-mudahan nanti kita segera selesai ini pandeminya sehingga kita bisa perkuliahan tatap muka ya. Ini sudah berapa semester kita selalu online. Demikian wabah yang terjadi, kita sabar ya. Dan tolong tetap jaga imunitas, semangat,
dan ikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.